Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana bisa duduk di sini untuk menyampaikan kajian. Dan antum semua bisa duduk menyimak. Di saat sebagian orang menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang kurang berguna. Ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kita syukurin. Karena nikmat hidayah, nikmat petunjuk jauh lebih indah daripada nikmat harta dan nikmat kesehatan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berkaitan dengan adab, dengan etika, bagaimana seharusnya seorang muslim. Di saat banyak orang tidak lagi mempedulikan adab dan etika, mereka merasa sudah merdeka, bebas berbuat apa saja. Muslim tidak. Muslim hidup menjadi manusia yang beradab. Kita masuk ke bab 340 tentang babul ghina'ul lahu. Bab tentang nyanyi-nyanyian dan hiburan-hiburan, permainan-permainan. Kita tahu jamaah, di saat ini sarana hiburan, sarana permainan begitu beragamnya, sehingga tidak sedikit manusia yang gara-gara hiburan, gara-gara permainan-permainan, tontonan-tontonan, mereka lupa akan tujuan diciptakan dia. Sebagian permainan itu boleh, tapi banyak dari permainan itu yang perlu kita ketahui hukumnya. Kita telah membaca beberapa hadis dalam bab ini. Ada tersisa satu hadis, sebuah athar, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Isam qala haddatsana Huraiz an Salman bin Samir al-Ilhani an Fudalah ibn Ubaid kana bijam'in min al-majami' فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها أو ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتودئ بالدم يعني بالكوبة النرد. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Isam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Huraiz. Huraiz meriwayatkan dari Salman bin Samir al-Ilhani. Ini adalah perawi hadis yang tidak dikenal, majhul, sehingga riwayat ini dinyatakan dhaif. Dia meriwayatkan dari Fudalah ibn Ubaid. Dia adalah salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan Ansar. Dia pernah menjadi qadhi, menjadi hakim
besar di Damaskus, dan beliau juga pernah menjadi salah satu komandan perang pada waktu Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan melalui kapal-kapal di lautan, ya. Armada laut. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu apabila beliau meninggalkan Damaskus dalam rangka mungkin berangkat haji atau urusan yang lainnya, biasanya beliau akan menjadikan sahabat Nabi ini, Fudalah bin Ubaid, sebagai pengganti sementara, yakni pejabat sementara sampai datangnya Al-Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan bahwa Fudalah berada di salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada atau tempat kumpul, ya. Lalu ada berita sampai kepada beliau bahwa ada sekelompok orang yang bermain dadu. Ya, biasanya dadu itu ya untuk permainan macam-macam, dan banyak dari judi juga menggunakan dadu. Ketika mendengar itu, Fudalah marah. Kemudian dia melarangnya dengan larangan yang keras. Lalu dia berkata, sesungguhnya orang yang bermain dengan dadu itu untuk memakan hasil taruhannya, seperti orang yang makan daging babi atau wudhu dengan darah. Kubah ini, makna kubah, bermain kubah ini memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Di antara maknanya adalah alat musik seperti gitar. Tapi di sini disebutkan dia adalah alat untuk bermain dadu. Alat atau dadu, ya, yang digunakan untuk berbagai permainan yang biasanya ada unsur judi di dalamnya. Insya Allah kita akan membahas tentang perkara ini di hadis nomor 1267. Maka kita akan berpindah sekarang ke bab yang baru, yaitu bab 341 dengan judul Babul Hadi Wassamtil Hasan. Ini bab berkaitan dengan kepribadian, dengan sikap seseorang, dengan penampilan yang baik dari seseorang. Jadi Al-Hadi itu dijelaskan oleh para ulama lebih kepada sikap batin seseorang. Sedangkan As-Samtul Hasan lebih kepada penampilan luar dia. Akhlak luar, jadi ada akhlak dalam, ada akhlak luar. Jadi Al-Hadi itu bisa jadi gaya hidup seseorang di dalam dirinya, kepribadian dia. Adapun As-Samtul Hasan lebih kepada penampilan dia, ya. Ada orang kan yang kalau kita melihat penampilannya menyenangkan orang ini. Tutur katanya baik, cara jalannya menyenangkan, duduknya pun tidak menampakkan kesombongan. Jadi As-Samtul Hasan lebih kepada gaya luar dia. Di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis, ya. Yang pertama beliau mengatakan, حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد العمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان khairun min ba'dil amal.
Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Aswad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Harith ibn Hasirah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zaid bin Wahab. Dia berkata, Zaid bin Wahab mengatakan, Sami'tu Ibn Mas'ud. Aku mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Apa kata beliau? Innakum fi zamanin. Kalian sekarang hidup di sebuah zaman yang banyak ulamanya. Banyak ulamanya, ahli-ahli fikih banyak. Orang yang faham agama banyak. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal ini kepada generasi tabi'in. Kita tahu sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa atau generasi adalah generasiku. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada para tabi'in, kalian sekarang hidup di masa yang banyak ulamanya dan sedikit oratornya. Sedikit para penceramah. Yang ada ulama yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengenalkan mereka dengan hukum-hukum Islam, syariat Islam. Di masa itu masih banyak para sahabat Nabi. Kemudian di antara para tabi'in yang jadi ulama juga tidak sedikit. Qalilun su'alu, sedikit penanyanya. Kenapa kok sedikit yang bertanya? Karena mereka belajar. Orang itu kalau belajar, jadi faham, nggak perlu tanya lagi. Dia tahu, oh ternyata nggak boleh. Antum tahu dari mana? Ana baca. Ana hadir kajian. Ana menyimak. Subhanallah jemaah. Di masa itu sedikit yang bertanya. Karena mereka udah pada belajar. Di masa kita sekarang, orang yang belajar agama sangat sedikit. Yang mau belajar agama juga sedikit. Maka subhanallah, kathirun mu'tuh. Di masa itu sedikit yang bertanya, yang mau menjawab pertanyaan itu banyak. Karena banyaknya ulama. Tapi kita tahu ilmu itu akan diangkat. Al-amalu fihi qaidun lil hawa. Amal pada masa kalian sekarang ini adalah yang mengarahkan hawa nafsu. Kita tahu jemaah, kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan-keinginan. Kalau kita menuruti keinginan kita, ya neraka jadi tempat kita. Karena kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, afwan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Suka menyuruh ke sana. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan nafsunya, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan disidang kelak pada hari kiamat dan mengarahkan nafsunya dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat dia. Di masa para sahabat, para tabi'in, yang mengarahkan hawa nafsu itu amal. Artinya dengan orang beramal, nafsunya itu ikut. Tapi masa itu lewat. Masa itu telah berlalu. Wa sayati min ba'dikum zaman. Setelah kalian akan datang sebuah zaman, suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, ulamanya sedikit,
Sedikit ulama. Qalil. Orang yang paham agama sedikit. Tapi yang paham dunia banyak. Kalau kita ya melihat zaman kita sekarang, kita dapat lihat, kita dapat memandang ya. Berapa sih jumlah ulama? Dibandingkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan public figure. Akan datang satu masa sedikit ulamanya, kathirun khutaba'uhu, yang tukang ceramah banyak, yang pinter berpidato banyak. Karena orang berpidato itu belum tentu ulama. Boleh jadi dia nggak pernah sekolah agama, baca Quran juga tidak terlalu lancar, dia membaca sebuah teks, dia menghafalnya, lalu dia naik mimbar, dia berceramah, dia berpidato. Kadangkala di beberapa televisi diadakan ya perlombaan antar penceramah. Muncul penceramah-penceramah. Oh, yang bagus-bagus cara menyampaikannya. Apakah dia ulama? Belum tentu. Cuma pinter ngomong. Dan itu tidak butuh waktu lama untuk belajar ngomong. Mempengaruhi orang. Banyak penceramah. Kita perhatikan ya. Ini teman-teman yang sholat Jumat di masjid-masjid kampungnya. Engkau lihat. Yang naik mimbar itu. Ulama. Atau orator. Atau tukang ceramah saja. Kebanyakan. Ya Allah. Ceramah nggak bisa, ilmu agama juga sedikit. Dia diangkat jadi penceramah karena nggak ada yang lainnya. Dia yang paling mending. Terkadang kita mendengarkan ceramah di beberapa masjid, ya Allah. Apa nggak ada yang lainnya yang bisa ceramah? Kita ini sampai tukang ceramahnya, kalau kata Ibnu Mas'ud nanti akan muncul masa sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Kita sekarang penceramahnya pun ya Allah, kadangkala nggak banyak. Orang ada teks khutbah Jumat, dia tinggal baca, dia sampaikan kepada orang-orang, selesai dia menyampaikan hal itu. Sepertinya kita hidup di masa itu. Kemudian kathirun su'alu, yang mau tanya itu banyak. Yang mau tanya. Kadangkala kalau ana lagi kajian di sekarang ini, yang mau bertanya itu banyak. Kadangkala bertumpuk-tumpuk pertanyaan. Tapi yang mau jawab sedikit. Ustadznya juga mungkin waktunya terbatas. Bismillah. Afan. Qalilun mu'tu, yang mau jawab sedikit. Dulu ada beberapa aplikasi untuk menjawab ya. Yang tanya itu banyak sekali. Kita bersyukur sih tatkala orang-orang mulai menanyakan permasalahan agama ini. Karena memang Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Tapi yang jadi masalah, yang bisa menjawab itu sedikit. Ini realita yang menyedihkan, jemaah. Maka kita menganjurkan setiap muslim itu untuk belajar agama. Nggak harus jadi ustaz, tapi belajar agama. Kok jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan. Kemudian al-hawa fihi qa'idun lil amal. Hawa nafsu itu menjadi guide-nya amal. Jadi yang mengantarkan amal itu hawa nafsu.
Jadi bukan hawa nafsu yang dikontrol sama amalan seseorang karena dia belajar, dia ngerti sehingga hawa nafsunya dia tundukkan. Ini enggak. Amalan itu mengikuti kemauan nafsu. Sedangkan Nabi SAW, beliau berlindung dari kejahatan jiwa, kejahatan nafsu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dari kejahatan jiwa kita. Gimana kalau nanti nafsu ini yang menjadi guide, yang mengantarkan, yang mengarahkan. Dan na'udzubillah min dzalik. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "I'lamu." Ketahuilah, anna husnal hadi fi akhir zaman. Sesungguhnya kepribadian yang baik, gaya yang baik, etika yang baik di akhir zaman itu lebih baik dari sebagian amal. Iya jemaah. Berapa banyak orang yang menilai kita dari gaya kita, dari bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap. Orang tuh melihat ke sana. Maka di sini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu lebih baik di akhir zaman nanti daripada sebagian amal. Ada orang yang amalnya soleh, ibadahnya banyak, tapi kalau ngelihat gayanya, ngelihat kepribadiannya, ngelihat sikapnya, kita ya Allah, ini gimana? Faham agama, tapi sikapnya kayak gitu. Cara ngomongnya, cara duduknya, cara jalannya. Maka buat yang udah belajar, udah ngaji, tolong ilmu itu dipraktekkan. Berpengaruh kepada penampilannya, sebagaimana berpengaruh kepada kejiwaannya, kepribadian dia. Ahibati fillah. Abdullah bin Mas'ud, di riwayat lain, beliau pernah mengatakan, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir." Bagaimana kalian kalau hidup di masa fitnah yang membungkus kalian sehingga orang yang sepuh menjadi tua renta, yang anak-anak menjadi besar dalam fitnah-fitnah tersebut. Wa yattakhidhuhan nas sunnah. Mereka menjadikan sebagian amalan yang bukan sunnah itu dianggap sunnah. Idza turika minha syai'un qila turikatis sunnah. Kalau ditinggalkan sebagian amalan yang sudah dianggap sunnah, dianggap baik oleh masyarakat, orang akan mengatakan apa? Oh, ditinggalkan amalan sunnah ini. Ditinggal, padahal nggak sunnah. Nabi nggak pernah mengajarkan, para sahabat tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Tapi datang satu masa, karena fitnah sudah mengepung mereka dari segala penjuru, sehingga yang bukan sunnah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Sampai nanti kalau ditinggalkan amalan tersebut, perbuatan tersebut, yang padahal bukan dari sunnah, orang malah ngomong, turikati sunnah. Ya apa sih kok sunnah ini ditinggalin? Padahal sejatinya bukan sunnah. Qalu wa mata dzaka. Orang-orang pada bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu akan terjadi? Fitnah yang anak kecil sampai dewasa, yang tua sampai renta, hidup dalam fitnah tersebut. Kapan itu akan terjadi? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum. Kalau ulama-ulama kalian pada mati, ulama-ulama pada habis. Karena kita tahu, innallaha
la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut pengetahuan tersebut dari hati manusia. Enggak. Tahu-tahu orang alim nggak tahu apa-apa. Hilang hafalan dia. Hilang pemahaman dia. Enggak kayak gitu. Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sampai tatkala nggak ada orang alim, ya orang-orang akan menokohkan orang bodoh. Nggak ngerti agama, disuruh ngurusin agama. Sehingga rusak. Rusak. Kalau orang nggak paham agama, duduk menjadi orang yang mengurusin urusan agama. Sehingga tatkala orang-orang nggak ada yang berilmu, orang ini dijadikan tokoh sama mereka. Lalu ditanya satu permasalahan agama, dijawab tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesat. Maka tatkala Abdullah bin Mas'ud ditanya kapan akan terjadi fitnah yang orang-orang kalau meninggalkan sebuah amalan yang sebenarnya nggak sunnah, tapi mereka mengatakan, oh ini kok ditinggalkan, ini kan sunnah, padahal bukan sunnah. Walah Nabi mengajarkan itu. Idza dhahabat ulama'ukum. Itu akan terjadi ketika ulama-ulama kalian pergi, meninggal dunia. Wa kathurat qurra'ukum. Dan banyak yang suka baca Quran. Qari, Masya Allah. Pembaca Al-Quran semakin banyak. Orang yang hafal Quran banyak. Tapi tidak memahami apa yang dia baca. Hanya sekedar menghafalnya. Kita tahu keutamaan membaca Al-Quran itu per huruf. Iya. Kita tahu bagaimana kedudukan orang yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau bacalah, naik kedudukan. Tartilkan, baca dengan pelan-pelan. Karena sejatinya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kau baca. Sejatinya Quran itu menjadi fadilah buat yang menghafalnya kalau diamalkan. Kalau enggak, ya Quran itu akan menuntut kita pada hari kiamat. Maka dikatakan wa kathurat qurra'akum, banyak yang pintar baca Quran, banyak. Rumah-rumah Quran banyak. Kadang-kadang kita ngelihat ada sebagian yang Masya Allah hafalan Qurannya, ditanya dari belakang, ditanya dari depan, dari tengah, ditanya di halaman atas, halaman bawah. Banyak orang pintar baca Quran dan hafal Quran. Tapi mereka nggak berilmu. Ketika kau melihat orang itu, kelihatan orang ini nggak berilmu. Oh, dia hafal Quran loh. Hafal Quran. Tapi kok ngelihat gayanya kayak jauh banget dari apa yang dia hafal. Ya cuma menghafal. Bahkan sebagian makan dari hafalan. Wa qallat fuqaha'ukum. Dan orang-orang yang faham agama sedikit. Wa kathurat umara'ukum. Banyak pemimpin-pemimpin kalian. Wa qallat umana'ukum. Ya banyak pemimpin, banyak pejabat, tapi sedikit yang amanah. Yang amanah dikit. Pejabatnya banyak ya. Ada yang menjabat sebagai ini, sebagai ini, sebagai itu. Masya Allah. Tapi yang amanah sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dan orang-orang mencari dunia dengan menjual amalan akhirat. Dia cari dunia dengan amalan akhirat. Yang seharusnya dia mengharapkan surga, mengharapkan diselamatkan dari api neraka. Yang seharusnya dengan amalan itu dia mengharapkan punya istana di dalam surga, memiliki segala kenikmatan. Dengan amalan akhirat dia cari dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang belajar menuntut ilmu, yang ilmu itu seharusnya tidak boleh diniatkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama ini. Kemudian dia menuntut ilmu tersebut dalam rangka mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu tujuannya. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Wa tufuqqiha li ghairi din. Dan orang belajar bukan agama. Dia belajar memahami, menuntut ilmu, bukan agama. Diremehkan agama. Katanya harus seimbang dunia akhirat. Seimbang mana yang kita lihat? Ilmu dunia yang dikejar. Ilmu dunia yang digalakkan. Ilmu agama diremehkan. Dan zaman itu telah datang. Ahibati fillah. Hadis yang kita baca atau athar yang kita baca ini, Syekh Albani menyebutkan bahwasanya athar ini sahih, mauquf, dan dia itu hukumnya hukum marfu. Yakni karena ini bicara sesuatu yang gaib. Tentunya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini bukan dari hawa nafsunya. Tapi boleh jadi dia mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia sampaikan. Dan disebutkan sebagian sikap itu, kepribadian seseorang lebih baik daripada sebagian amalan. Maka tolong kita semua peduli dengan perilaku kita. Yang zahir dan yang batin. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang paling sempurna keimanannya, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Baik. Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya. Beliau itu termasuk orang yang peduli banget dengan sikap, dengan kepribadian, dengan gayanya. Peduli banget. Maka kita perlu peduli dengan tadi gaya ngomong kita, cara jalan kita, cara kita berdiskusi. Baik. Kita masuk ke hadis 790, tapi anak izin minum dulu jemaah. Bismillah. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Khalid bin Abdullah anil Jurairi an Abi Tufail qala qultu li Abi Tufail ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa la a'lamu ala dhahri al-ardi rajulan حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قال كان أبيض مليح الوجه وعن يزيد ابن هارون عن الجرير قال كنت أنا وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني نطوف بالبيت قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قلت ورأيته قال نعم قلت كيف كان قال كان أبيض مليحا مقصدا Subhanallah jemaah. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari
sahabat Nabi yang terakhir mati. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Jurairi, ini seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari Abi Tufail. Abu Tufail ini Amir ibn Wathilah Al-Kinani. Disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang terhormat di kaumnya, yang punya kepribadian baik, yang cerdas. Beliau juga penyair yang handal. Dan beliau adalah orang terakhir yang meninggal dunia dari para sahabat Nabi. Ini disebutkan secara ijma' ya. Taib, ahibati fillah. Beliau itu dilahirkan tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi meninggal dunia kira-kira umurnya 7-8 tahun. Beliau tinggal di Kufah. Namun tatkala Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Abu Tufail ini pindah ke kota Mekah, dan beliau di Mekah sampai meninggal dunia. Taib, kapan meninggalnya beliau? Kalau dikatakan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal, ada yang berpendapat tahun 102, ada yang tahun 100, ada yang tahun mengatakan 107, tapi pendapat yang lebih kuat sepertinya beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Meninggalnya Abu Tufail Amir ibn Wathilah. Tapi ini bicara tentang gaya, tentang kepribadian, bagaimana sikap seseorang ya, babnya. Jadi Al-Jurairi ini pernah berkata kepada Abu Tufail, engkau pernah melihat Nabi SAW? Qala na'am. Iya. Dan aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang masih hidup dari mereka yang pernah melihat Nabi SAW selain aku. Jadi dia udah gak ketemu lagi sama sahabat. Udah pada meninggal semua. Beliau masuk sahabat junior ya, ketika Nabi meninggal dunia umurnya 7 atau 8 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dikatakan sahabat karena pernah melihat Nabi SAW. Ketika ditanya oleh Jurairi, engkau pernah melihat Nabi SAW? Nah, katakan iya. Dan tidak ada orang yang pernah melihat Nabi yang masih hidup selain aku. Qala kana abyad malihal wajh. Nabi itu putih. Wajahnya enak dipandang. Itu wajah Nabi SAW. Di riwayat Yazid bin Harun dari Jurairi, Jurairi mengatakan, suatu saat atau suatu hari, aku bersama Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani sedang tawaf. Dia sedang tawaf. Lalu Abu Tufail mengatakan, nggak ada satu orang pun yang hidup dari para sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi selain aku sekarang. Jadi dia sudah tua ya. Semua kawan-kawan dia sudah meninggal dunia. Lalu aku bertanya, kau melihat iya? Gimana sih Nabi SAW? Dia mengatakan, beliau orangnya putih, menyenangkan untuk dipandang, dan orangnya itu sederhana, ya, pertengahan. Artinya disebutkan pertengahan, beliau bukan orang yang tinggi, bukan orang yang pendek, bukan orang yang gemuk, tapi beliau itu ya enak. Orang melihat Nabi dari sisi fisiknya itu enak gitu. Ini kembali kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya gaya yang baik ya, perilaku yang baik itu kadang-kadang lebih baik daripada sebuah amalan gitu. Jadi sebagian orang ini sibuk sholat malam ya, sibuk baca Quran. Taib, itu amal soleh yang baik. Tapi tolong perhatikan bagaimana gayamu.
bagaimana perilakumu, bagaimana sikapmu, bagaimana omongan. Sedangkan Nabi SAW disebutkan muqsad, beliau orangnya pertengahan gitu. Secara fisiknya bukan gemuk Nabi SAW. Enak pokoknya orang melihat Nabi SAW. Maka seorang muslim perlu peduli gitu. Dengan batin dia dan dengan lahir dia. Kalau lihat Nabi SAW bagaimana beliau berpakaian ya nggak berlebih-lebihan beliau. Yang ada beliau pakai alaihi salatu wassalam. Maka kita perlu di sini disebutkan makna muqsadan artinya pertengahan, beliau itu tidak tinggi banget, tidak pendek, dan beliau bukan orang yang gemuk. Ya, pokoknya beliau adalah yang paling enak secara fisik, apalagi secara batin. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kepada sahabat Nabi Wathilah atau Amir ibn Wathilah Al-Kinani, disebutkan beliau ini termasuk yang bergabung sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi tatkala terjadi fitnah perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Amir bin Wathilah ini bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali meninggal dunia tadi disebutkan, Amir bin Wathilah ini Abu Tufail pindah ke Mekah sampai meninggal dunia. Beliau itu pernah ditanya oleh Muawiyah, bagaimana perasaanmu ya ditinggal mati Ali bin Abi Thalib? Qala thaqlal ajuzil muqillat wa syekh raqub. Ya, seperti orang yang wanita tua yang punya anak sedikit, atau yang nggak punya anak, atau seperti orang tua yang nggak punya anak, sudah mati, sudah anaknya habis. Itu bicara bagaimana kesedihan dia. Lalu ditanya sama Muawiyah, fa kaifa hubbuka lahu? Gimana cintamu kepada Ali bin Abi Thalib? Qala hubbu ummi Musa li Musa. Seperti cintanya ibunya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tatkala kehilangan anaknya ketika Musa cilik ini dikintirkan ya, dihanyutkan di sungai. Bagaimana perasaan hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wa ilallah ashkut taqsir, dan aku mengadukan kepada Allah ya kekurangan-kekuranganku. Tapi ini bicara Wathilah, dia menyebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang kita seharusnya ya mencontoh Nabi SAW. Yang bisa dicontoh. Artinya kalau fisik bicara tinggi pendek kan kadang-kadang gimana Ustaz, nggak bisa Ustaz dicontoh hal tersebut. Iya, tapi kalau bicara gaya ngomong, gaya duduk, bagaimana jalannya Nabi SAW, itu bisa dicontoh. Artinya ada hal-hal yang bisa kita contoh. Itu yang kita contoh. Seorang muslim ya berusaha untuk menjaga fisiknya agar menyenangkan lah. Sehat buat tubuhnya, dan orang lain yang lihat juga nyaman. Taib, ahibati fillah. Di riwayat Abu Dawud, Abu Tufail, yakni Amir bin Wathilah, ketika ditanya oleh Al-Jurairi, yaitu Sa'id Al-Jurairi, kaifa ra'aita, bagaimana engkau melihatnya? Qala kana abyad malihan, beliau orangnya putih, enak, tampan beliau. Idza masya ka'annama yahwi min sabu. Beliau kalau jalan itu jalannya dalam riwayat dari tempat yang agak rendah, tegak jalan Nabi SAW. Dan juga tidak lambat jalan beliau SAW. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para tabi'in. Ingin tahu gimana sih sifatnya Nabi SAW. Kembali yang bisa dicontoh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Taib,
Di hadis yang selanjutnya, di riwayat yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Farwah. Qala haddatsana Ubaidah ibn Humaid. An Qabus, an abihi, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Farwah dia berkata telah mengajarkan kepada kami, Ubaidah ibn Humaid meriwayatkan dari Qabus, dari ayah Qabus, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi SAW. Beliau berkata al-hadiyus salih, yaitu kepribadian yang baik. Wassamtus salih, dan gaya, perilaku, sikap yang baik. Wal-iqtisad, iqtisad ini diartikan tadi tidak berlebih-lebihan. Disebutkan iqtisad ini akhlak terpuji yang lahir dari dua akhlak, yaitu dari adil dan hikmah. Jadi dia tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Ketika dia memberi tidak berlebih-lebihan, dia tidak juga pelit. Dengan akhlak iqtisad ini, dia meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Jadi beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa kepribadian yang baik, kemudian gaya yang baik dari seseorang, sikap yang baik, serta iqtisad, tadi dia tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, sebuah akhlak yang lahir dari keadilan dan dari kebijaksanaan, itu sejatinya juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Itu sebuah bagian dari 25 bagian dari kenabian. Perlu diketahui bahwa kenabian itu nggak dapat diusahakan. Jadi nggak ada orang berbuat baik, berbuat amal soleh, tahu-tahu jadi nabi, nggak ada. Karena nabi itu adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Hanya ingin menyebutkan bahwa sifat ini, tadi kepribadian yang baik ya, gaya yang baik dari seseorang, perilaku yang baik, serta tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, ini adalah sifatnya para nabi. Sehingga seorang muslim, kalau bicara ini sifatnya para nabi, ya dia harus memiliki hal itu. Kita disuruh beramal, na'am. Kita disuruh belajar, iya. Tapi jangan sampai kita melupakan bagaimana memperbaiki sikap kita, kepribadian kita, bagaimana kita tidak jadi orang yang berlebih-lebihan, tidak jadi orang yang pelit. Dan ini sesuatu yang perlu perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan. Kita semua ingin jadi orang baik. Oke. Apalagi kita di Indonesia yang sekarang pendidikan itu berbasis karakter. Ini Nabi SAW seakan-akan menyebutkan karakter seseorang, kepribadian seseorang, gaya seseorang, dan sikap tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, itu bagian dari 25 bagian dari kenabian yang kita perlu memupuk kepribadian kita. Dengan cara apa kita? Yang pertama tentunya dengan cara berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kau pernah nggak berdoa? Minta supaya menjadi seorang muslim yang berkepribadian mulia. Yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Jadi orang yang bijak. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang dikasih hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka kita perlu berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita perlu belajar. Mengetahui mana sih kepribadian yang baik, mana gaya yang baik, mana sikap yang baik. Karena sebagian orang, dia merasa sudah baik padahal dia berlebih-lebihan. Nggak seperti itu gitu. Bagaimana cerita sahabat Nabi setelah mereka mendengar ya suasana atau kondisi ibadah Rasulullah SAW,
Maka 3 orang, yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala arqud, aku akan sholat malam sepanjang malam, gak akan tidur. Nabi kan masih tidur, aku gak akan tidur, mau sholat malam full. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Nabi masih berbuka, beliau banyak berpuasa tapi gak full. Sedangkan orang ini mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita, karena menikah itu dalam bayangan dia akan merepotkan, akan menyibukkan. Lalu Nabi memperbaiki pandangan yang salah. Beliau naik mimbar, mengumpulkan para sahabatnya, lalu mengatakan, apa berita yang aku dengar ini? Ada yang mengatakan, yang satu mau sholat malam terus nggak mau tidur, yang satu mau puasa sepanjang tahun, yang satu tidak mau menikah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan kondisiku, aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka bicara adab dan etika, kita perlu belajar. Setelah kita berdoa, kita belajar, perlu perjuangan. Memperbaiki sikap kita. Ya gimana Ustaz ya, anak ini orangnya ngambekan Ustaz ya. Cepat sakit hati, cepat marah loh, diperbaiki. Diperbaiki. Engkau perlu lebih lembut lagi, engkau perlu ya menundukkan suaramu, tidak teriak-teriak lagi. Artinya ada sesuatu yang perlu diusahakan. Kemudian yang keempat, kita perlu mendengar dari orang-orang lain. Mendengar dari saudara kita, atau kita datang ke ustadz untuk memberitahu kekurangan kita, atau kita tanya sama kawan kita, menurut engkau gimana sih aku ini? Sikapku, kepribadianku. Minta pendapat supaya kita bisa memperbaiki diri. Atau kalau nggak ada, engkau bisa memanfaatkan kritikan-kritikan orang yang tidak suka sama engkau. Ada yang mengatakan, oh, fulan ini kayaknya kayak gini, fulan kayak gini. Apa benar ya kira-kira? Kau perbaiki diri dengan kritikan-kritikan tersebut. Kemudian, perlu bergaul dengan masyarakat sehingga kita tahu. Orang itu nggak suka. Orang itu nggak suka loh dengan duduk gaya kayak gini. Orang itu nggak suka loh kalau orang ngomong tangannya seperti ini. Orang tuh, di sini kita perlu belajar. Selain dari kitab, kita belajar dari masyarakat. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita dapat memiliki satu sifat dari sifat-sifat para nabi. Itu kepribadian yang baik, sikap yang baik, akhlak yang mulia, dan tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Barakallahu fiik jamaah. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kayaknya ada satu hadis lagi. Nah, ya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Qabus anna abahu haddatsahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hadiy as-salih was-samt as-salih wal-iqtisad juz'un min 70 juz'an min an-nubuwah. Di sini sama dengan hadis yang sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan di lafal hadisnya, di mana Nabi mengatakan sesungguhnya ya kepribadian yang baik ya, kemudian gaya yang baik, sikap yang soleh, lalu iktisad tadi, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Intinya bahwasanya sifat ini adalah sifatnya para nabi. Bagaimana kalau kita lihat Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang selanjutnya, Nabi Ibrahim, mereka akan mendapatkan sikap mereka adalah sikap yang baik, kepribadian-kepribadian yang menyenangkan. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk jadikan contoh. Apalagi di masa kita sekarang ini, kita krisis idola ya, sehingga diciptakan idola-idola yang tidak pantas untuk dicontoh oleh masyarakat, yang boleh jadi hanya akan menambah kerusakan ya, dan mengantarkan kepada kebinasaan. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Kang Lukman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz
Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pertanyaan dari Abu Salma di Bandung. Pertanyaannya Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, bagaimana menyikapi orang yang menyebut kepada ana dengan sebutan Ustadz? Padahal ana bukan Ustadz. Kemudian juga beberapa orang yang bertemu dan kenal dengan ana menyebutkan bahwa memang ana secara wajah dan jenggot juga mirip Ustadz. Demikian juga keluarga ana. Mohon nasihatnya Ustadz, ana takut sebutan orang-orang itu kepada ana menjadikan ana lupa diri atau menjadi ujub. Mohon penjelasannya Ustadz. Subhanallah. Ya ahibati fillah. Kalau bicara dipanggil Ustadz ya. Ini kan memang kita berada di satu zaman yang penampilan seperti berjenggot ya. Kemudian pakai baju muslim. Itu sebuah pemandangan yang jarang, sehingga dipandang orang ini ustadz karena jenggotan, pokoknya ustadz. Kemudian dilihat pakaiannya, dilihat gayanya, ini ustadz, padahal bukan ustadz. Apa yang harus kita lakukan tatkala ada orang yang memanggil kita ustadz? Kita arahkan. Kalau memang antum bukan ustadz, antum sampaikan, afwan, ana bukan ustadz. Sebagaimana kalau ada orang manggil antum dokter, ana bukan dokter. Tapi kan antum kadang-kala ngomong masalah apa? Masalah pengobatan, ini itu. Iya, tapi ana bukan dokter gitu. Sehingga orang itu tidak tertipu sama kita. Maka antum perlu menyampaikan kepada mereka. Yang memanggil ustadz, ana bukan ustadz ya. Namun memang di masyarakat kadang-kala panggilan ustadz ini, ya orang yang baru ngajar ngaji udah dipanggil ustadz gitu. Sehingga antum perlu menjaga hati antum, dan jangan sampai kita menyukai pujian. Padahal pujian itu kita nggak pantas untuk mendapatkan. Kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau ada orang yang memuji-muji kita, apa yang kita katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ini ungkapan para sahabat Nabi dari kalangan salafus saleh. Ya Allah, jangan hukum aku gara-gara omongan orang-orang itu. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu, sehingga mereka menyebut-nyebut aku dengan kebaikan, memuji-muji aku karena nggak kenal sama aku. Engkau kenal sama aku ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada prasangka mereka. Jadi untuk menghindarkan ujub itu, kita baca tadi. Dan kita perlu menafikan kalau memang bukan kita bukan ustadz, ya kita sampaikan. Tapi kadang-kala ada panggilan antum ustadz, ya maksudnya antum mau jadi ustadz gitu loh. Maka ini pun perlu kita menjaga hati kita, sehingga jangan sampai tadi dikatakan sampai ujub kita. Atau kita kalau ditanya satu permasalahan kita jawab padahal kita nggak ngerti. Maka ketika engkau nggak ngerti, katakan la adri, aku nggak tahu, aku nggak ngerti, aku tanyakan kepada yang berilmu. Dulu ada sahabat Nabi, bukan sahabat tabi'in ya. Ceritanya Asy-Sya'bi sama Sa'id bin Jubair. Ketika Sa'id mengatakan, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kata Sya'bi, aku melihat bintang jatuh tadi malam. Tapi aku sedang tidak sholat. Aku
aku sedang tidak sholat. Karena orang kalau nggak tidur malam dipikirkan sholat malam. Melihat bintang jatuh berarti engkau sedang sholat malam. Maka dia mengatakan, enggak, aku ngelihat bintang jatuh dalam kondisi aku nggak sholat. Supaya orang ini tidak mengira dia melakukan sebuah amalan yang sebenarnya dia tidak melakukan itu. Kita kan suka kalau dipuji kebaikan. Tapi kalau keburukan, enggak, aku tidak melakukan itu. Ini Syabi mengatakan, enggak, aku sedang tidak sholat. Aku semalam itu tersengat kalajengking atau dipatuk ular, kata dia. Aku sakit gitu loh, sehingga aku nggak tidur. Jadi perlu ada klarifikasi dari kita kalau kita memang bukan ustadz. Sehingga orang-orang berhenti memanggil kita ustadz, panggil dengan panggilan yang lainnya. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Tari di Lampung. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, anak mau bertanya nih. Saat ini anak dijauhi sama anak-anak. Sama anak-anak yang sudah berumur 16 tahun. Anak mau bertanya, Ustaz, sejauh mana seorang tua menasehati anaknya agar dia mau menjalankan sholat, kemudian meninggalkan musik, tidak merokok, gitu itu sejauh mana, Ustaz? Karena kadang kalau anak menasehati anak saat mau suruh sholat itu, Ustaz, kadang dalam kurung 5 waktu, sholat 5 waktu itu selalu Allah ingatkan. Dan itu sepertinya mereka itu nggak mau gitu, Ustaz. Dan saat ini salah satu di antara anak-anak itu sudah nggak mau berbicara sama anak, pergi dari rumah di tempat neneknya. Apakah sikap anak selama ini terlalu berlebihan gitu, Ustaz? Makanya yang anak tanyakan tuh sejauh mana seorang ibu menasihati anaknya, apa hanya sekali waktu atau terus menerus gitu loh, Ustaz. Baik. Jadi anak ini sekarang dalam keadaan kebingungan, Ustaz. Baik. Harus gimana gitu. Baik. Terus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pelancarkannya Ibu Tari di Lampung. Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar, jamaah. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dapat bersama-sama untuk masuk ke surga Allah SWT. Tapi terkadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama istrinya, bersama salah satu anaknya yang kafir, menentang dakwah Nabi Nuh. Sampai ketika mulai terjadi banjir, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naik bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari api. Abahnya mengatakan, gak ada nak, gak bisa nak. Tapi mau gimana? Tugas orang tua hanya berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat,
mendoakan anak-anak, sisanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan apakah ibu berlebihan, ya Anda nggak tahu apa yang sudah dilakukan ibu. Tapi memang kita harus pandai-pandai berbicara dengan anak kita. Ada suasana dia sedang nggak mau dengar. Ya apa manfaatnya kita ngasih tahu dia? Allah mengatakan fadzakir inna fa'ati dzikra. Kasih peringatan kalau kita mengira peringatan itu berguna gitu. Jadi ada kondisi kita, ini manfaatnya aku kasih tahu. Maka dikasih tahu. Tapi ada orang yang sedang tidak mau mendengarkan, yang dia sedang punya masalah, kalau dikasih tahu, ya malah tadi anak kabur, nggak mau mendengarkan. Jadi kita perlu melihat momentum. Sambil ya bagaimana menyenangkan hati anak kita. Bagaimana menanamkan di diri mereka kalau kita itu sayang, cinta sama mereka. Disinilah ibu juga bisa berbicara dengan anak-anak ya. Menanyakan tentang cita-cita mereka. Bagaimana tatkala mereka dewasa. Mereka mau jadi apa, ini dan itu. Sehingga kita mengetahui apa yang ada di benak anak kita. Lalu kita memberikan arahan tentang urusan agama ini. Bagaimana kita membuat anak kita kenal sama Allah, cinta sama Allah. Tapi pada akhirnya kita hanya berusaha loh. Hanya berusaha. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun beliau mendakwain pamannya Abu Talib. Tapi mental. Sampai mau mati pun tetap. Artinya kondisinya Nabi SAW memanfaatkan momentum-momentum tersendiri untuk mendakwai pamannya. Tapi kadang-kadang kan udah mentok ya, kita pergi, nanti kita kasih nasihat lagi ya. Mungkin kita bicara tentang urusan dunia dia, kesenangan dia ini dan itu. Kalau itu menjadi pembuka pintu hati mereka, kita perlu menyampaikan bahwasanya kita cinta sama mereka, kita ingin kebaikan untuk mereka dan puji mereka atas umpamanya anak-anak nih, Masya Allah dia itu memang punya kekurangan dari sisi ibadah, tapi dia pintar matematika, dia pintar ini dan itu. Di sini kita motivasi dia. Kok kalau pintar matematika, Masya Allah loh, itu dibutuhkan banget dalam ilmu faraid untuk bagi waris nanti gimana. Jadi dia termotivasi. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sambil memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh agar Allah menjaga anak keturunan kita dan keluarga kita semuanya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Ahmad di Pulau Nias. Pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya menjaga jarak dengan teman yang jauh dari Allah Ustaz? Seperti teman yang berkata tidak bagus, merokok dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita seharusnya Ustaz? Karena setiap hari kita bertemu. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Ya hibati fillah. Kadangkala kita bekerja dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang kurang baik. Sikap zahirnya juga nggak baik. Kita ngeliat ya, ada orang rokok. Tapi kalau ketemu kita, dia sembunyikan rokoknya. Dia maksudnya masih menghargai kita. Ini menunjukkan dia masih ada kebaikan di diri kita. Dia tahu kalau kawan ini nggak suka. Tapi ada orang yang nggak peduli gitu. Apa yang harus kita lakukan dengan kawan yang seperti itu? Kalau bicara menjaga jarak, ya boleh banget kita menjaga jarak. Di masa pandemi ini, kita disuruh jaga jarak loh. Dengan siapa? Dengan orang yang kita nggak tahu dia itu sakit apa enggak. Kita jaga jarak sama orang yang kita nggak tahu kondisi orang itu. Bagaimana dengan orang yang kita tahu orang ini bermasalah gitu. Orang ini dapat menularkan penyakitnya. Orang ini dapat membuat kita jadi malas beribadah. Apakah boleh kita jaga jarak? Boleh kita jaga jarak untuk menyelamatkan diri kita. Tapi tetap kita mengucapkan salam sama dia.
Hanya saja kita tidak menjadikan orang itu sahabat kita. Rasul SAW berpesan, la tusahib illa mu'minan, engkau jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wa la yakul ta'amaka illa taqi, dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sehingga kita bagaimana mendakwain saudara kita, kawan kita yang sering kita jumpa sama dia, perlahan-lahan kita ingatkan dia sama Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita melihat ada bahaya kalau kita tetap berkawan sama dia karena kondisi iman kita masih lemah dan boleh jadi kita terpengaruh dengan dia, maka tinggalkan, cari kawan yang lainnya. Sambil terus didoakan kawan kita semoga dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silakan Ibu. Ini Ustaz tentang Al-Quran ya Ustaz ya. Kan dulu ibu Ana itu orang pemulung. Tiap melihat bertemu dengan bertemu dengan potongan Al-Quran atau lembaran atau buletin Al-Quran itu selalu ditaruh di kantong bajunya. Katanya itu takut kena injak orang gitu Ustaz. Terus sedangkan ibu anak tuh nggak tahu tentang syirik gitu. Cuma kalau ada ayat-ayat Allah, kalau ada Al-Quran itu selalu ada aksara Arab itu selalu dibawa terus ditaruh di kantong bajunya begitu Ustaz. Kemudian juga bapak anak itu Ustaz selalu menghargai Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tak pernah ditaruh di tempat yang rendah, selalu ditaruh tempat yang tinggi. Cuma mereka berdua tidak tahu tentang macam-macam syirik itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Tapi anak kan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, selalu dimintakan ampunan Ustaz. Terus itu doa yang berkaitan dengan kedua orang tua itu didawamkan, itu boleh apa enggak Ustaz tiap sujud Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ya hibbati fillah, kita melihat ya, orang awam itu begitu menghargai Al-Quranul Karim. Dia kadang-kadang nggak tahu itu Quran apa bukan. Tapi kalau ada aksara Arab ya, tulisan Arab, dia akan menghargai. Sampai dulu anak punya saudara mengatakan, ketika anak bawa sesuatu dibungkus koran Arab, kata dia, Allah, ini bahasa Arab ini sama orang-orang akan dihormatin sekali ya. Mungkin plat nomor di Arab itu juga akan dihormatin sama orang-orang karena tulisannya tulisan Arab gitu. Padahal itu hanya angka, hanya huruf yang tidak berkaitan dengan urusan agama. Tapi kita tahu bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quranul Karim. Baik, berkaitan dengan orang tua tadi yang peduli sama Al-Quran ya. Kalau ada potongan Quran, dia simpan tulisan Bismillah, dia taruh di kantongnya, terus dia letakkan di tempat yang terhormat atau dia bakar nantinya. Ini sebuah kemuliaan. Kalau dikatakan orang tua anak nggak tahu Ustaz dengan berbagai macam kesyirikan, artinya boleh jadi mereka itu melakukan perbuatan syirik. Mungkin yang banyak dilakukan syirik kecil tanpa mereka sadar gitu. Terus gimana? Mereka sudah meninggal dunia. Ahibati fillah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi apabila kita tahu orang tua kita tidak melakukan perbuatan syirik yang mengeluarkan mereka dari agama, maka mereka tetap muslim. Kita tetap doakan orang tua kita. Kita cari waktu-waktu yang mustajab, mamanya sebelum salam, ketika sujud. Silahkan dibaca doa buat orang tua. Karena Nabi SAW menyuruh kita secara khusus untuk banyak berdoa ketika sujud. Lalu Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakan, Allah suruh katakan, wahai Rabbku, kasihi, sayangi kedua orang tuaku
sebagaimana mereka merawatku ketika aku kecil. Sehingga kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang baik ketika anak terus mendoakan orang tuanya yang mungkin pada masa itu ya sarana menuntut ilmu sangat sedikit. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan kita terus belajar untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp kita angkat dari hamba Allah di Bogor. Izin bertanya Ustaz, ana sudah beberapa bulan ini sedang merasakan gundah pada hati sehingga sering sekali berbuat maksiat di kala sendiri. Dan ana pun terjerumus pada dosa zina Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus ana lakukan agar ana tidak terus-menerus berbuat maksiat dan bisa untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini. Jazakallahu khairan. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Bicara kegundahan, kegalauan, kengerian, itu penyebabnya adalah dosa. Orang itu nggak akan berbahagia. Jangan berpikir ketika dia berbuat dosa, dia akan merasakan kenyamanan, kedamaian. Enggak. Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang dosa, maka kata beliau, dosa itu sesuatu yang mengganjal di hati dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Sehingga pelaku dosa, dia akan berbuat dosa lagi, akan berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Apabila dia tidak memutuskan mata rantai dosa itu dia dengan bertobat, dia akan terus berbuat dosa. Maka putus mata rantai dosa itu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan engkau sudah merasakan. Engkau merasakan kengerian, ketidaknyamanan sampai na'udzubillah. Dia berkata, dia terjebak dalam perbuatan zina. Salah satu dosa besar. Dosa yang sangat menjijikkan. Yang kelezatannya hanya sedikit, hanya sebentar. Kemudian akan menyisakan beban dan kehinaan yang lama. Maka nasihat ana, sekarang kau bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Kau ambil wudhu. Kau salat sunnah 2 rakaat. Lalu kau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak amal soleh. Hindari tempat-tempat yang menyebabkan imanmu pudar. Yang menyebabkan ketakwaanmu luntur. Hindari tempat-tempat kemaksiatan. Engkau berganti kawan. Kalau mungkin perlu hijrah lingkungan, tinggalkan lingkunganmu, cari lingkungan yang lebih baik. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasir." Bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan ahlu kitab, barang siapa berbuat dosa, pasti Allah balas. Pasti. Mau lari kemana gitu? Oke, orang lain nggak tahu dengan dosa kita. Orang tua kita mungkin nggak tahu. Keluarga kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah catat. Dan kelezatan fisik itu ada kelezatan yang paling remeh dibandingkan dengan kelezatan jiwa. Dimana setelah berbuat dosa, setelah berzina, jiwamu tetap akan kacau. Maka tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Semoga Allah membimbingmu menuju kepada ketaatan dan kesolehan.
Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini dari Fadilah di Makassar. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua yang dari kecil sudah meninggalkan anaknya Ustaz dan tidak bertanggung jawab? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya jemaah, ini seringkali ya muncul pertanyaan seperti ini. Ya mungkin ada orang tua yang zalim ya sama anaknya. Tapi ingat, Allah nyuruh kita. Yang nyuruh kita berbakti kepada orang tua bukan orang tua. Tapi Allah Jalla Jalaluh berfirman, Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Loh, tapi orang tua ini zalim. Ana mau terima kasih apa sama orang tua? Khususnya ibu. Engkau 9 bulan berada di kandungan ibu. Apa tidak cukup itu sebagai sebuah kebaikan yang tidak terbalaskan? Kemudian tatkala ibumu melahirkanmu, dia melahirkanmu dengan taruhan nyawa. Apakah itu bukan sebuah kebaikan? Makanya Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Diingatkan dengan hal itu. Jadi kalau mungkin engkau setelah besar tidak merasakan kebaikan orang tua, boleh jadi Anda juga lupa dengan masa kecilmu. Iya, engkau lupa ketika engkau di perut ibumu. Engkau lupa ketika dilahirkan. Engkau lupa tatkala engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka cukup ini sebagai kebaikan. Orang tua dulu mungkin yang sibuk, bapak mencari nafkah buat engkau yang ada di perut ibumu, yang engkau nggak merasakan kebaikan itu. Maka kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita yang zalim, orang tua kita yang kafir mungkin, na'udzubillah min dzalik, tetap kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ingat, engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala kita, Anda mau balas budi, jangan berpikir balas budi. Engkau nggak akan bisa membalas budi baik orang tuamu. Tapi engkau melaksanakan perintah ilahi untuk berbakti kepada orang tua. Dan Allah akan berikan kepadamu berbagai macam pahala. Doamu akan dikabulkan nama Allah Azza wa Jalla. Dikasih derajat yang tinggi karena orang tua adalah pintu surga yang paling indah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Dan sebelum Anda tutup, ingat perintah berbakti kepada orang tua itu untuk semua jenis orang tua. Dan kita melakukan itu karena Allah menyuruh kita. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.